Pemirsa, berbagai mitos menyebutkan jika kita membicarakan bunuh diri justru memicu tindakan tersebut. Bahkan sebagian orang menyebutnya tabu. Padahal penelitian menunjukkan sebaliknya. Diskusi terbuka tentang bunuh diri dapat mengurangi ide mengakhiri hidup asal dikaitkan dengan kesehatan mental dan mendorong pencarian bantuan profesional. Sebenarnya seberapa besar masalah bunuh diri di Indonesia? Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 mengungkap fakta mengejutkan. Sebanyak 5,5% remaja usia 10 hingga 17 tahun mengalami gangguan kesehatan mental dengan prevalensi depresi, yaitu 1% pada usia 15 hingga 24 tahun. Berikutnya, kecemasan menempati urutan 3,7%, PTSD 0,9%, dan gangguan defisit perhatian hiperaktivitas atau ADHD 0,5% mendominasi kasus bunuh diri. Perempuan 2 kali lebih rentan depresi dibandingkan laki-laki atau sebesar 2,8%, yang dipicu faktor biologis seperti hormon dan respon stres, ditambah norma gender serta ekspektasi sosial. Tapi, pada anak usia 10 tahun ke bawah mekanismenya berbeda. Bukan depresi kronis, melainkan impulsivitas biologis. Kita simak slide berikutnya. Banyak pakar, termasuk psikolog forensik Reza Indragiri menyebutkan impulsivitas sebagai pemicu utama bunuh diri pada anak usia 10 tahun ke bawah karena prefrontal korteks yang belum matang menyebabkan reaksi spontan tanpa pertimbangan konsekuensi. Kasus YBR, anak usia 10 tahun di Ngada yang mengakhiri hidup setelah ibunya tidak mampu membelikan buku dan pulpen, merupakan akumulasi dari frustasi ekonomi, membawa ledakan emosi, dan berujung pada tindakan spontan. Lebih dari biologis, kriminologi melihat impulsivitas anak lahir dari pola asuh keluarga. Kriminologi memandang bunuh diri sebagai perilaku menyimpang yang akan selalu ada dalam masyarakat. Dan pada anak, impulsivitas dari pola asuh disfungsional mengubah reaksi emosi negatif menjadi tindakan ekstrim. Sebagaimana dijelaskan dalam teori pengendalian diri oleh Gottfredson dan Hershey. Keluarga dapat mencegah impulsivitas anak melalui parenting efektif yang membentuk kontrol diri dan ikatan emosional. Pola pengasuhan otoriter atau permisif justru memicu ledakan emosi, sementara respons empati terhadap kesedihan atau frustasi akibat kemiskinan, bullying, atau kurang perhatian efektif mencegah eskalasi. Lantas reaksi emosional negatif apa saja yang perlu diwaspadai oleh orang tua? Mudah marah atau meledak, berteriak, lempar barang, nangis keras saat keinginan tidak terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah tangisan intens, murung, menangis, lama, cemberut, menarik diri karena perubahan rutinitas, atau mungkin pisah dari orang tua. Berikutnya, penolakan keras, menolak permintaan sederhana dengan sikap menantang atau justru mengeluh berlebih dan membantah aturan. Respons spontan ini bisa berujung pada perilaku ekstrim jika dibiarkan. Pemirsa, kita semua tahu tidak ada manual book untuk menjadi orang tua. Semua orang tua belajar melalui dinamika sosial yang mengelilingi tumbuh kembang anak. Namun berbagai penelitian menunjukkan langkah-langkah praktis untuk membantu mengatur emosi anak. Mulai dari nomor 1, validasi emosi pada anak. Mulailah dengan mengakui perasaan anak tanpa menghakimi. Jadilah pendukung terbesarnya agar anak merasa tidak menghadapi ketidaknyamanan sendirian. Setelah anak tenang, tanyakan penyebabnya. Kenapa marah, kenapa murung, kenapa menangis. Jangan tanyakan saat anak masih emosional. Di tahap nomor 2, yaitu teknik penenangan. Kemudian, kelola emosi diri sendiri sebagai orang tua, jangan ikut arah untuk mencegah akumulasi stres. Respons awal keluarga bisa mengubah impuls menjadi dialog yang meredakan emosi. Lantas apa akibatnya jika langkah-langkah ini diabaikan? Inilah dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kurangnya regulasi emosi. Jangka pendek, anak menjadi penakut, cuek, atau mudah marah karena merasa emosinya tidak divalidasi. Kepercayaan pada orang tua hilang sehingga komunikasi terputus dan anak sulit berbagi perasaan. Sementara dampak jangka panjangnya, kesehatan mental terganggu dengan resiko depresi atau kecemasan kronis hingga dewasa dan masalah perilaku muncul seperti agresivitas atau kenakalan remaja. Resiko bunuh diri meningkat akibat emosi yang terpendam memicu impulsivitas ekstrim.
Hal ini menunjukkan jika respons empati justru mencegah siklus ini dengan membangun attachment keluarga yang sehat, namun tantangan sistemik sebenarnya pemirsa lebih besar dari parenting saja. Impulsivitas anak pada usia 10 tahun ke bawah bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis, prefrontal cortex yang belum matang atau parenting yang buruk, melainkan akumulasi frustasi ekonomi struktural yang memicu ledakan emosi ekstrim. Teori pengendalian Didi Gottfredson dan Hershey menjelaskan bagaimana pola asuh disfungsional memperburuk kondisi tersebut. Sementara 3 langkah parenting efektif, memvalidasi ekonomi, teknik penenangan dan pengendalian diri orang tua akan mampu mencegah eskalasi. KPAI menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat anak mengakhiri hidup. Namun dengan segala hormat, akan lebih tepat jika KPAI menggunakan frasa darurat sistem yang menjadikan keluarga miskin korban kegagalan pendidikan inklusif dan jaring pengaman sosial. Solusi sejatinya adalah bebaskan orang tua miskin dari beban ekonomi agar dapat fokus pada regulasi emosi anak, bukan sekadar mengandalkan early warning system. Kita kembali ke studio.